Hari ini minggu ke-7 untuk mata kuliah SIK kita pertemuan ke-7. Minggu depan UTS ya. Minggu depan UTS. Mungkin sebelumnya saya beritahu untuk UTS-nya itu soalnya nanti essay, Anda akan saya berikan waktu untuk mengerjakan ya, tidak pada jam tersebut harus selesai begitu ya. Mungkin 2-3 hari begitu untuk menyelesaikan. Jadi nanti soalnya pantau aja, kalau ternyata sudah muncul ya silakan dikerjakan. Nanti saya akan beri waktu deadline pengumpulannya hari apa. Ya, jadi seperti itu sih kalau yang mata kuliah SIK ini. Jadi biasanya sedikit pengetahuan, kalau pengetahuan itu biasanya lebih ke arah pemahaman Anda tentang sesuatu. Terus kemudian ada penerapannya ke beberapa studi kasus perusahaan, gitu aja sih ya. Nanti kalau Anda sudah lihat soalnya, dia jangan khawatir nanti bukan tuh soalnya dibuka pada jam kuliah, nanti di akhir kuliah harus selesai, enggak. Tapi ada beberapa waktu di mana Anda bisa eksplorasi sendiri dan mencari-cari jawabannya. Seperti itu ya. Jadi untuk UTS SIK nanti seperti itu formatnya. Nanti UAS-nya malah formatnya adalah paper. UAS-nya paper yang sudah siap ready lah untuk disubmit gitu di jurnal nasional. Oke. Hari ini pertemuannya yang membahas tentang pengukuran IT value. Jadi kalau kita menerapkan IT dalam suatu korporasi itu biasanya ada value yang dibawa oleh IT tersebut. Oke, mungkin sebelum saya mulai ke teorinya, ada pertanyaan nggak? Silakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Igor, mungkin ada pertanyaan, Igor? Belum ada, Pak. Everything is fine? Ya, everything is fine, Pak. Oke. Kalau Anda memang ada permasalahan ya, misalnya ternyata tiba-tiba jadi OTG dan sebagainya, kasih tahu lah ya. Jadi kita akan contohnya, terus Anda harus isolasi mandiri, misalnya kemarin tuh ada bimbingan saya gitu, bimbingan saya S2 gitu. Lama nggak bimbingan, kenapa? Oh ternyata dia harus isolasi mandiri entah kenapa, terus dia baru bisa rilis dari tempat isolasi mandirinya. Nah, kita menjadi maklum gitu. Kita nggak pernah bisa menduga ya, karena pandeminya juga masih berlangsung. Malah di Sleman itu termasuk zona merah ya, bagi teman-teman yang masih berada di Sleman kayak Igor itu. Hati-hati ya, be careful, karena Sleman itu zona merah. Red zone. Kalau Klaten dulu sempat zona merah, kalau sekarang udah enggak, masih agak mendingan. Gitu ya. Saya pun ke kampus juga cuma seminggu 2 kali saja ya, hanya hari Senin dan Jumat saja. Saya nggak perlu lama-lama lah di kampus juga. Ya kalau seperlunya, dan setelah itu kalau urusan beres ya sudah selesai. Karena ya berusaha untuk jaga kondisi lah ya dalam kondisi seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan teori tentang hari ini yang akan kita bahas tentang pengukuran IT value. Jadi IT itu diharapkan, kan investasi IT itu besar sekali dalam perusahaan ya. Investasi IT baik dari hardware, software, SDM dan sebagainya itu besar sekali. Jadi diharapkan investasi yang besar itu ada imbal baliknya gitu. Nah, imbal balik itu tidak hanya berupa uang yang kembali atau suatu benefit yang sifatnya finansial, tapi ada benefit-benefit lain. Nah, nanti kita sebut itu suatu value. Saya akan share screen ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan atau bisa interupsi untuk menanyakan sesuatu, silakan. Oke. Terlihat ya. Materinya juga ada di situs kuliah juga. Oke. Kita mulai ya. Jadi topik kita hari ini tentang pengukuran IT value. Jadi value itu apa? Jadi value itu kan nilai, ya. Misalnya nilai itu bukan tentu belum sesuatu yang sifatnya finansial. Karena misalnya ya, Atmajaya sebagai universitas juga punya values. Ada 4 itu ya. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas. Kalau Anda bingung ngapalinnya gampang. Yang ketiga yang pertama tuh UIH.
UIH, wih gitu kayak, wih gitu ya. Unggul, inklusif, humanis. Terus kemudian tambah lagi yang terakhir adalah berintegritas. Itu kan nggak bisa dinilai dengan uang ya. Tapi karena kita berhubungan dengan investasi, jadi value di sini ya akan dikonversi semua dalam bentuk uang. Ya. Jadi menurut Grady ya, value itu adalah apa? Ini ada yang sifatnya finansial maupun enggak ya. Jadi value itu adalah benefit dikurangi cost. Jadi ke benefit itu bahasa Indonesianya apa ya? Benefit ya. Mungkin ada yang tahu benefit itu? Surya Jaka, benefit itu bahasa Indonesianya apa? Keuntungan, Pak. Keuntungan itu profit. Ayo. Benefit. Apa yang didapat? Iya. Jadi lebih dari profit ya. Kalau profit itu selalu ngomong uang, teman. Jadi kayak apa ya? Benefit itu sesuatu yang lebih dari sekedar profit ya Mas ya. Sesuatu yang memang benar ya, keuntungan, tapi keuntungan yang sifatnya yang kelihatan maupun yang enggak, yang tangible maupun yang tidak begitu ya. Ada benernya, tapi kan maksudnya kadang-kadang tuh gini, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh tidak one to one relationship gitu. Jadi ada yang bahasa Indonesia yang terjemahannya bisa macam-macam, tapi sebenarnya maknanya berbeda tergantung konteksnya dan sebagainya, sama sih. The other way around juga sama. Jadi value atau nilai itu adalah benefit dikurangi cost. Nah, kalau benefit di sini kalau dalam aspek korporasi yang berupa product capability itu kan benefit ya. Kemudian time to market. Jadi kalau saya mempunyai suatu produk konsep dan cepat keluar di market sehingga mengungguli kompetitor, berarti kan time to marketnya cepat ya. Terus kemudian timelines. Jadi yang berhubungan dengan waktu lah, apapun itu. Kemudian product evolution, evolusi produk. Terus kalau yang namanya cost itu biaya development. Kalau kita punya produk baru kan ada biaya development ya. Terus kalau ada yang salah atau cacat, kita harus melakukan rework atau knowledge recovery. Jadi misalnya kalau ada orang yang pergi pindah tempat kerja lain, meng-hire pegawai barunya itu harus di training, kemudian mempelajari dan sebagainya, termasuk knowledge recovery maupun bentuk-bentuk knowledge recovery yang lain. Jadi pada intinya adalah value adalah benefit dikurangi cost. Nah, value tadi ya mungkin ya tadi benefit tadi ya, ini berhubungan dengan sifat sesuatu yang sifatnya tangible. Tangible itu bisa dilihat, bisa diukur dan mudah begitu ya. Jadi mudah diukur dengan satuan-satuan kuantitatif. Jadi mudah dievaluasi gitu ya. Bentuknya tidak harus finansial ya, tapi bisa misalnya penghematan biaya, bisa efisiensi proses bisnis, bisa kenaikan pendapatan atau keuntungan. Memang akhirnya mungkin semuanya bisa dibuat satuan yang sama dalam bentuk rupiah atau dolar. Tapi yang kedua adalah yang namanya intangible value. Misalnya reputasi. Reputasi itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan mudah ya. Jadi kenapa iPhone gitu kan harganya mahal ya, lebih mahal daripada motor itu kan iPhone ya. Padahal fungsinya kan sami mawon ya. Dengan misalnya apa Huawei atau apa yang merek-merek yang lainnya. Fungsinya sama, tapi kenapa dia jual yang sangat mahal ada yang beli juga gitu. Karena ada brand, reputasinya brand itu. Jadi yang nggak bisa diukur langsung dengan finansial dengan mudah. Jadi kalau misalnya ada dua pabrik, satunya punya reputasi, satunya enggak, nah, caranya pabrik yang nggak punya reputasi punya produk yang baru, dia harus membuat lebih murah, tapi produknya harus lebih bagus, lebih murah, lebih bagus lah. Supaya apa? Mengalahkan reputation yang pabrik yang pertama yang sudah mempunyai nama besar. Ya mungkin yang ceritanya yang paling gampang kan cerita AMD versus Intel ya, yang 3 tahun terakhir itu ya. Dulu kan AMD dia kan selalu playing catching up, dia bikin produk yang murah, yang comparable dengan produknya Intel, yang spek yang sama. Tapi murah dan comparable aja ternyata nggak cukup. Makanya dia mengubah strategi, dia menemukan breakthrough, dia bisa memberikan produk yang murah, tapi lebih baik. Lah itu baru menarik perhatian orang gitu. Dari dulu tuh ya, kalau kita mempropos misalnya beli hardware
komputer desktop gitu ke perusahaan yang sudah mapan, begitu di proposal kita sebutin CPU-nya AMD, pasti langsung ditolak karena sudah pasti panas, cepat hang, reputasi jelek lah pokoknya. Yang aman-aman aja lah Intel. Nah, dari dulu tuh selalu gitu. Nah, sekarang udah lain cerita kan, karena dia bisa memberikan produk yang lebih murah, tapi lebih bagus. Maka orang mulai melirik tuh. Begitu mulai melirik, orang momentum dapat ya. Ya. Akhirnya sekarang ceritanya kan sudah mulai terbalik gitu ya. Bagaimana pentingnya pengukuran IT value karena apa? Karena IT kan menghabiskan sumber daya yang besar. Jadi kalau sumber daya yang besar itu imbal baliknya apa? Harus kelihatan. Dan ini juga membantu dalam identifikasi, tulisannya salah, identifikasi. Identifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang mungkin bisa diberikan lagi oleh IT. Apa saja. Jadi harus ada tuntutan ya dari perusahaan ke manajemen teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjukkan kontribusimu itu apa terhadap bisnis. Jadi di aspek produktivitas, pada aspek kualitas maupun aspek competitiveness dari organisasi. Jadi itulah arti penting. IT value misalnya tujuan dari investasi teknologi informasi itu apa? Untuk apa saja ya yang berhubungan IT value ya. Yang pertama untuk business survival. Jadi untuk keberlangsungan bisnis. Terus yang kedua untuk improving efficiency, meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan efektivitas, kemudian juga memungkinkan untuk competitive leap. Jadi bisa kompetitifnya bisa lompatan. Terus kemudian untuk infrastructure, investasi ini seperti apa. Nah sekarang kita lihat yang pendekatannya finansial dulu. Sesuatu yang tangible bisa diukur dengan uang gitu ya. Yang pertama yang sering dipakai, yang jadi standar orang ekonomi biasanya namanya ROI, return on investment. Jadi teknik yang biasa dipakai untuk menilai value atas investasi IT. Jadi kalau saya invest sekian, balik berapa? Uang profit berapa? Tinggal dikurangi, itu ketemu ROI-nya. ROI-nya itu bentuknya persentase bisa. Jadi biasanya ROI itu laba bersih. Jadi keuntungan yang didapat dikurangi investasi dibagi investasi kali 100%. Itu ROI. Dan sering dipakai ya. Biasanya kalau kita investasi saham, investasi ke lembaga investasi lainnya itu pasti, atau kita usaha juga investasi ke sub usaha, bidang usaha gitu, akan pertanyaannya ROI-nya balik modal kapan, mulai untung kapan dan sebagainya itu ya. Berhubungan dengan return of investment. Kalau bisnis franchise itu kan selalu menawarkan ya, ini beli lisensi kami 40 juta dijamin balik modal setahun. Ada yang bilang ini cuma 20 juta dijamin balik modal 6 bulan udah investasi balik. Itu kan dia pasti punya hitung-hitungan yang berhubungan dengan ROI. Ya contohnya ya kalau kita invest 10 juta terus menghasilkan penjualan 15 juta, berarti ada laba 5 juta. Berarti nanti ROI-nya adalah 50%. Udah ya. Kalau misalnya investasi A 1.000, untungnya 100. Terus investasi B 100, untung 50. Kayaknya B kan untungnya kecil ya, tapi kan investasi cuma 100. Yang lebih baik ya tentu saja investasi B. Karena apa? Investasi kecil, keuntungannya sangat besar dibandingkan dengan persentase investasi, dibandingkan dengan investasi A. Jadi investasi A itu ROI-nya hanya 10% saja, tapi investasi B ROI-nya 50%. Karena dia rasionya itu ya. Jadi kan pembaginya kan investasinya. Terus yang kedua tadi kan ROI ya. Terus yang kedua tuh NPV atau net present value atau nilai net sekarang. Nilai net sekarang. Jadi kita mesti ngomong hitung tentang uang nih ya. Ada yang di sini yang orang tuanya agen asuransi? Ada nggak? Sebelum saya ngomong ya nggak bagus. Ada nggak? Atau malah sendiri agen asuransi?
Tirza? Agen asuransi bukan? Bukan, Halo? Pak. Iya, bukan, Pak. Bukan ya? Oke. Iya. Aman ya? Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kayak prudensial apa-apa gitu ya, mendatangi saya menawarkan, Pak ini ada asuransi plus investasi. Terus dia menawarkan, Pak kalau Bapak nanti bayar selama 7 tahun, nanti akan dapat uang 1 miliar nih, Pak. 1 miliar, bayangkan uang 1 miliar, Pak. Tapi yang mereka lupa ceritakan adalah 1 miliar kapan. Bukan 1 miliar sekarang. 1 miliar 15 tahun lagi. Pada 15 tahun lagi, satu kerupuk mungkin 1 juta. Gitu. Satu kerupuk 1 juta rupiah. Karena apa? Nilai uang itu berbeda sekarang sama masa datang. Jadi yang jadikan iming-iming adalah 1 miliar, tapi suruh bayangkan senilai uang masa sekarang. Ya. Ingat tuh, waktu saya masih kecil dulu, saya disuruh beli minyak tanah itu, saya ingat cuma 50 rupiah seliter. 50 rupiah seliter, sekarang udah berapa? Jadi beda banget ya, hanya selisih mungkin ya 30-an tahun lebih gitu ya. Itu kan nilainya beda banget gitu. Jadi kita suruh bayangkan uang 1 miliar, kita suruh bayangkan dengan sekarang padahal diberikannya 15 atau 20 tahun lagi. Karena apa? Ini permainan net present value. Jadi uang 10 juta sekarang sama 10 juta tahun depan tuh lebih berharga mana? Kira-kira lebih berharga mana Pak Wempi? Iya, Pak. Iya, Pak. Uang 10 juta sekarang sama 10 juta tahun depan lebih berharga mana? Yang mana? 10 juta sekarang sama 10 juta. Ya. Lebih berharga, lebih berharga sekarang, Pak. Sekarang kan ya? Karena ya. Apa? Ya. Karena ada faktor inflasi, benar kan? Iya, Pak. Sudah paham semua kan inflasi ya? Jadi nilai uang kita tuh turun tiap tahun. Jadi kalau inflasinya 5%, berarti nilai uang kita tuh turun 5% tahun depan. Jadi kalau uang kita 1.000, tahun depan uang kita cuma senilai 950 saja. Itu contohnya ya. Jadi 10 juta sekarang lebih berharga dari 10 juta tahun depan. Ya. Ini biasanya hitung-hitungnya kayak gini ya. Jadi kita bisa menggunakan inflasi atau kita bisa menggunakan bunga bank. Mirip-mirip sekarang ya. Malah sekarang bunga bank rendah sekali ya. Jadi $1 sekarang sama $1 besok itu lebih berharga mana yang $1 sekarang? Karena apa? Ada satuan itu tadi ya, bunga dan sebagainya itu ya. Jadi time value of money. Jadi misalnya gini, ada seseorang memberikan rekomendasi ya, pembelian tanah $85.000. Terus dia yakin beli sekarang $85.000, tahun depan kalau dijual laku $91.000. Kira-kira tuh menguntungkan nggak investasi? Ternyata dicek yang supaya mudah ngitung ya, suku bunga bank itu 10%. Jadi apakah saya beli tanah tersebut ya, kalau saya mikirnya bukan untuk bangun rumah sendiri loh ya, kalau bangun rumah sendiri kan bukan ya, ini memang murni untuk tujuan investasi. Saya punya uang $85.000, mendingan saya keep saja uangnya atau saya tabung di bank atau saya belikan tanah dengan keyakinan tahun depan jadi $91.000 tuh harga tanah. Itu kan sekarang kita invest 85.000. Nah, tahun depan kita gain 91.000. Kelihatannya ada keuntungan ya. Keuntungannya 6.000. Tapi 6.000 tuh worth it nggak? Ya dilihat. Jadi dilihat ini ya, kalau ternyata bunga bank 10%, berarti kalau saya taruh uang itu di bank sekarang dan saya ambil tahun depan, nggak saya apa-apain ya, taruh saja, nggak saya utik-utik gitu ya, udah bertumbuh sendiri situ. Ternyata saya bisa dapat 93.500 yang jauh lebih mahal daripada, jauh lebih berharga daripada 91.000 yang tanah tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Ya udah, biarin aja, taruh di bank saja. Ya, taruh di bank saja. Karena apa? Malah kata kalau kita beli tanah itu tanah rugi, malah rugi. Ya. Rugi. Jadi kesimpulannya ya taruh aja di bank. Tabung saja. Jadi ada formulanya ya. 1 + R itu ya dikalikan dengan value-nya.
Ya, nanti berarti kalau nilai uangnya ya itu tadi. Nilai uang 91.000 tahun depan itu setara dengan 82.727,27 dolar sekarang. Jadi jumlah uang nilai itu akan turun ya. Itu berbeda loh dengan negara maju loh ya. Kalau Indonesia tuh masih inflasi 5%, jadi bunga juga seperti itu ya. Terus kalau di negara maju kayak di Amerika dan sebagainya itu inflasinya kecil sekali 1% gitu. Jadi nilai uang itu relatif fix. Itulah kenapa nilai tukar dolar itu selalu terhadap rupiah itu selalu meningkat terus setiap tahun. Karena apa? Nilai tukar dolarnya tuh cenderung fix gitu ya. Bahkan kadang-kadang inflasinya mendekati 0%, tapi nilai rupiahnya turun terus. Jadi otomatis nilai tukarnya akan meningkat terus-menerus. Jadi kesimpulannya jangan beli tanah itu. Rumusnya menurut saya Anda sudah paham semua nih masalah ini ya. Jadi NPV-nya tuh gitu. NPV-nya tuh itu net present value itu yang cost sama benefit kita bawa semua ke nilai sekarang. Jadi tahun depan 91.000 itu kan benefit ya. Itu 91.000 tuh dengan uang sekarang setara berapa? Ternyata setara yang tadi 80 berapa tadi ya, 87.000 berapa tadi ya, dikurangi cost-nya 85.000 negatif. Jadi kalau NPV negatif artinya not recommended berarti ya net present value tidak direkomendasikan. Terus tadi yang ada ROI, terus ada NPV ya. Terus ada yang namanya activity based costing, itu pendekatan ketiga. Jadi semua aktivitas itu dihitung cost-nya. Semua kegiatan, aktivitasnya itu satuannya dihitung semua, didefinisikan semua, terus kemudian dilabelin dengan harga semuanya, cost semuanya. Terus kemudian dihitung. Nah, itu bisa juga. Ada pendekatan yang namanya activity based costing. Kalau Anda pengen tahu lebih detail, saya yakin bisa cari referensinya banyak di internet ya. Bentuk activity based costing itu kayak gimana. Ada yang namanya TCO, total cost ownership. Itu berhubungan dengan investasi hardware dan software biasanya. Nanti ya kalau Anda memutuskan, misalnya perusahaan memutuskan misalnya berpindah dari jaringan komputer yang dipelihara sendiri berpindah ke komputasi awan gitu ya. Biasanya nanti akan dibantu oleh provider dari komputasi awannya, ada namanya TCO kalkulator. Dia kan ditanya, kamu habis berapa nih untuk pegawai, untuk admin, habis berapa untuk beli server, habis berapa untuk beli lisensi dan sebagainya. Terus dia komparasi dengan tawaran dia gitu. Nanti akan kelihatan. Jadi total cost of ownership itu bukan cuma sekedar biaya awal ya. Biaya pemeliharaan, biaya kalau ada kerusakan, gaji dari pegawai yang memaintain, dan sebagainya itu dihitung semua. Makanya namanya total cost of ownership. Biaya kepemilikan keseluruhan dari benda tersebut, komputer, hardware, dan software, dan sebagainya, selama dia hidup. Selama dia hidup. Jadi, itu biayanya apa sih? Ini contohnya ya, biaya untuk pelatihan, untuk supporting staff ya. Biaya pelatihan untuk user juga. Biaya kalau terjadi kerusakan. Kerusakan juga ada dua ya, yang planned maupun unplanned. Kalau planned itu kan misalnya kan ada umurnya, misalnya hard disk ada umurnya, memori ada umurnya, dan sebagainya. Berarti kan bisa diperkirakan ya kapan sebaiknya ganti. Tapi kan kadang-kadang juga di luar dari prediksi umurnya ternyata sudah rusak duluan dan sebagainya gitu ya. Terus biaya lagi misalnya insiden yang mengurangi kinerja, misalnya terjadi menunggu usernya selama perbaikan, atau masalah keamanan misalnya pemulihan reputasi dan sebagainya, biaya persiapan bencana dan pemulihannya, biaya ruangan, ada AC, listrik, biaya pengembangan, biaya pemeliharaan, biaya backup dan sebagainya, itu semua ya, biaya tes infrastruktur dan sebagainya, sama QA-nya itu dihitung semua selama siklus hidupnya, kira-kira sistem itu akan hidup sampai berapa tahun ke depan. Ini dinamakan total cost of ownership. Itu juga jadi pendekatan. Jadi
kalau kita cuma ngitung aspek finansial saja, kita bisa menggunakan activity based costing, bisa menggunakan ROI, bisa menggunakan NPV, bisa menggunakan TCO. Mana yang kira-kira mudah dipahami dan bisa memberikan keputusan yang tepat, gitu. Pendekatan yang mana silakan pilih. Gitu. Nah, kalau yang pendekatan yang non finansial, kalau yang tadi kan keuangan semua ya. Kalau pendekatan finansial itu berhubungan dengan information economics. Jadi kalau kita lihat information economics itu seperti ini. Jadi kalau kita ada proyek ES atau IT, terus ada ketiga kategori ya value ya. Value yang sifatnya tangible, ada value yang sifatnya quasi intangible. Jadi ada beberapa yang bisa diukur gitu ya. Meskipun nggak begitu tepat, ada yang sifatnya intangible murni. Kalau yang tangible ya kita ngitung aja ROI-nya, total cost dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau yang quasi itu kita bisa membuat ROI-nya, ROI macam-macam gitu ya, tergantung kebutuhan. Jadi masih bisa ada sesuatu aspek yang bisa diukur dengan uang. Gitu. Kalau yang yang intangible itu biasanya berhubungan dengan business domain assessment dan juga berhubungan dengan teknologi domain assessment. Itu ada beberapa komponen di bawahnya yang kita akan melihat nanti. SM, CA, CR, OR, MI. Kalau yang teknologi itu SA, TU, DU, IR, dan sebagainya. Nanti detailnya ada di belakang. Nah, nanti bisa menggunakan non-financial approach, kombinasinya ya. Nanti ada namanya, ada scorecard-nya. Jadi apapun yang sifatnya kualitatif itu sebenarnya ada bisa di scoring ya. Scoringnya misalnya 0 sampai 5, 0 sampai 4, 0 sampai 7 dan sebagainya. Jadi perkiraan semua biaya yang langsung maupun tak langsung yang berhubungan dengan aset maupun teknologi selama siklus hidupnya. Jadi selalu kita ngitungnya bukan biaya awal ya. Biaya sepanjang siklus hidup dari sistem tersebut. Ya. Oke. Yang pertama adalah value linking. Jadi manfaat yang diperoleh berupa peningkatan kinerja dari satu atau sejumlah fungsi bisnis dalam perusahaan karena ada implementasi IT. Jadi karena fungsi bisnis tersebut, fungsi finansialnya, fungsi logistiknya, fungsi SDM-nya itu meningkat karena ada IT. Nah, biasanya pengukurannya itu bisa misalnya bentuknya peningkatan pendapatan, bisa pengurangan biaya, atau penghematan gitu ya, atau ada peningkatan percepatan atau percepatan pertumbuhan. Kita bisa mengukur dari beberapa aspek, salah satunya seperti itu ya, peningkatan pendapatan, penghematan, ataupun percepatan pertumbuhan. Jadi misalnya ada rekam medis elektronik pada rumah sakit, sebelumnya dia nggak pakai rekam medis elektronik, tapi rekam medis yang tertulis diganti rekam medis elektronik. Berarti kan ada peningkatannya apa? Meningkatkan kualitas dokumen rekam medis dan juga resepnya gitu ya. Nah, kita lihat menggunakan value linkingnya, kita lihat ya. Biasanya menggunakan so what analysis, bukan so what gitu loh gitu ya. Jadi so what analysis. Jadi kita value linkingnya melihat, oh kalau rekam medis elektronik itu bisa meningkatkan kualitas dokumen rekam medis dan penyertanya itu resep. Nah, kita akan lanjutkan. Setelah itu dampak apa yang terjadi berikutnya gitu. Dengan adanya peningkatan kualitas rekam medis dan penyertanya itu apa. Jadi misalnya rekam medis elektronik meningkatkan kualitas dokumen rekam medik dan penyertanya. So what? Resepnya, sekarang resepnya langsung lewat aja. Nggak ada fisiknya. Langsung lari ke bagian farmasi. Sehingga apa? Dia tidak bisa menebus resep di luar gitu, hanya bisa menebus resep di rumah sakit. Berarti otomatis rumah sakitnya melayani semua resep yang dikeluarkan oleh bagian poliklinik gitu ya. Sehingga akhirnya kualitas pelayanan akan semakin baik. So what? Nanti kalau semua resepnya ditangani farmasi yang milik rumah sakit sendiri dan tidak lari kemana-mana, berarti kan pendapatan meningkat dari penjualan obat. Nanti kalau pendapatan meningkat, sistemnya bagus, nanti otomatis akan meningkatkan kepercayaan
terhadap rumah sakit maupun dokter. Terus akhirnya juga pada ujung-ujungnya nanti pendapatan rumah sakit dari biaya administrasi akan meningkat. Kita lihat lagi yang pendapatan rumah sakit dari penjualan obat meningkat gara-gara itu tadi ya. Saya ingat dulu beberapa tahun lalu kan di Panti Rapih itu kan kalau periksa ke poliklinik kemudian kita diberi map gitu isinya resep dan bayar dokternya gitu ya. Kita kan resepnya itu masih fisik gitu ya. Jadi resep itu kan bisa kita tebus di farmasi rumah sakit, bisa kita bawa ke apotek yang lain gitu. Nah, kita tinggal bayar biaya dokternya gitu ya. Berarti kan ada potensi pendapatan yang hilang. Tapi kalau semuanya berbentuk jaringan, tidak ada bentuk fisik, berarti kan mau nggak mau, suka nggak suka, pasiennya harus nebus ke farmasi rumah sakit. Gitu. Jadi nanti bisa diproyeksikan ya, dengan seperti itu, misalnya dihitung kebocorannya sebelumnya 25% resep itu ditebus di tempat lain, berarti ada peningkatan 25% dari pendapatan dari obat. Jadi bisa itu, oh berarti naik 25 juta, dari sebelumnya 100 juta, menjadi 25 juta tambahan, ada 125 juta. Terus yang berhubungan dengan pendapatan rumah sakit dari biaya administrasi yang meningkat. Karena apa? Jadi karena ada peningkatan pendapatan ya. Karena apa? Karena pelayanan pasiennya akan lebih cepat gitu ya. Jadi manfaatnya diperkirakan ada peningkatan pendapatan 10%. Ya, biaya administrasi pasien itu 50 juta. Jadi dengan peningkatan 10% berarti ada peningkatan pendapatan 5 juta. Seperti itu ya. Saya ingat dulu tuh kalau rumah sakit di Bandung ada rumah sakit Santosa ya. Jadi kalau kita pasien baru ngisi rekam medis, kemudian kita diminta untuk membayar kartunya. Kartunya nggak gratis. Pasti kalau kita hilang kartunya ya harus bayar lagi dan sebagainya. Contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi yang swasta biasanya ada biaya itu ya, yang harus dikeluarkan kalau kita meminta kartu rekam medis yang baru. Terus yang kedua, yang tadi kan value linking ya, Aspek yang kedua kita lihat value acceleration atau percepatan nilai. Jadi ada peningkatan manfaat atau percepatan manfaat karena implementasi IT. Jadi karena apa? Karena teknologi informasi itu ada dimensi kecepatan. Jadi misalnya tadi ya, penerapan rekam medis elektronik pada rumah sakit, ya berarti ada pengurangan waktu tunggu pasien pada antrian. Kalau sebelumnya kan mungkin ya, saya pernah itu di Bandung tuh ada rumah sakit Raja Wali. Rumah sakitnya itu masih rekam medisnya itu pakai lemari-lemari gitu yang bisa digeser-geser dulu. Jadi untuk mencari rekam medis kita tuh dia bongkar-bongkar dulu ya, cari akhirnya ketemu gitu ya, terus diserahkan pada kita dan sebagainya. Itu kan mau mendingan kalau elektronik kan tinggal ketik search engine-nya keluar udah beres gitu ya. Berarti kan ada pengurangan waktu tunggu ya. Ini pelayanannya jauh lebih meningkat dan lebih bagus. ATM juga sama ya. Itu harus ada karena mengurangi waktu kalau kita harus setiap saat harus menunggu teller kan berarti harus nunggu jam operasional bank, nunggu ngantri, apalagi kalau pandemi seperti ini, kalau pakai ATM kan bisa ambil setiap saat. Apalagi sekarang dengan mobile banking ya. Kemarin itu ada pertemuan bisnis yang di arrange BCA, mereka mengatakan 2 tahun terakhir itu mobile banking sudah melampaui transaksi di ATM. Jadi transaksi mobile banking itu 2 tahun terakhir sudah melampaui transaksi ATM sekarang di jaringannya BCA ya. Jadi mereka lebih memperhatikan mobile banking sekarang karena jauh lebih berharga dan otomatis kan kayak personal banking kita sendiri gitu ya, akan lebih nyaman. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita bisa analisa ya, misalnya ya, menggunakan rekam medis, mengurangi waktu tunggu, menggunakan analisis SWOT tadi. Jadi, sistem informasi rekam medis elektronik mengurangi waktu tunggu pasien dalam antrian. SWOT, kalau waktu tunggu berkurang kan berarti jumlah pasien yang terlayani lebih banyak dalam 1 hari. Otomatis apa? Pendapatan rumah sakit dari administrasi meningkat karena pasien akan terlayani lebih banyak.
Jadi nanti kalau kita analisa lagi mengurangi waktu tunggu pasien, kita bisa lihat ya, waktu tunggu tuh value tambahannya berapa. Gitu. Tapi harus hati-hati supaya tidak ada overlap dengan value yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Jadi peningkatan jumlah pasiennya berapa, nanti bisa dikonversi value yang dihasilkan tambahannya berapa. Terus yang berikutnya adalah value restructuring. Jadi yang pertama adalah value linking, yang kedua adalah value acceleration, yang kedua value restructuring. Itu restrukturisasi berarti ya. Dengan adanya IT otomatis terjadi perubahan proses bisnis. Kayak tadi ya, misalnya sebelumnya pasien harus membawa map berisi kwitansi dokter plus resep. Nah sekarang dia cuma bawa aja, langsung aja dia jalan kaki aja. Nggak bawa apa-apa. Berarti ada perubahan proses bisnis. Kan? Jadi ada proses bisnis yang sebelumnya jadi lebih gemuk gitu, sekarang jadi lebih ramping. Biasanya berhubungan dengan 4 hal ya, 4 hal. Jadi eliminate proses bisnis, jadi ada beberapa proses bisnis yang bisa dieliminasi. Terus simplify, disederhanakan. Integrate, bisa diintegrasikan maupun diotomatisasi. Nah itu biasanya aspek restructuring, ada yang automate gitu. Jadi misalnya pembayaran direkonsiliasi, bayar dokter, bayar obat, bayar apa, dari pembayaran tunggal otomatis sebelumnya mungkin perlu intervensi manusia. Jadi ini cocok sekali untuk mengukur ini hal-hal yang seperti ini ya, value, peningkatan value. Mungkin ini contohnya yang value restructuring ya, mungkin Anda bisa pelajari sendiri nanti ya. Jadi berapa penghematan yang terjadi kalau dari sebelumnya menjadi menggunakan proses restructuring yang lebih canggih. Jadi waktunya akan meningkat, nanti ada value yang bertambah. Terus misalnya universitas gitu ya. Jadi sebelumnya mereka kalau KRS, ingat masih banyak perguruan tinggi di luar sana, terutama di luar Jawa itu KRS-nya mungkin ada beberapa perguruan tinggi kecil juga di Jawa masih manual KRS-nya. Nah, terus mereka mengganti menjadi sistem KRS yang online gitu. Pasti ada perubahan-perubahan yang dilakukan ya. Nah, misalnya kalau sistemnya itu lebih otomatisasi kan berarti ada presentasi kinerjanya bisa meningkat ya dari beberapa pejabatnya, dari kepala administrasi akademiknya, pembantu dekannya misalnya, kepala prodinya dan sebagainya. Ini bisa dihitung value-nya berapa. Jadi dengan seperti itu ya, value restructuring. Terus kemudian yang intangible lagi, ini yang kalau yang tadi yang sifatnya tangible ya, yang bisa atau yang quasi tangible. Jadi masih bisa dikonversi dalam bentuk uang. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat yang bentuknya tidak bisa dikonversi bentuk uang ya, karena sifatnya tangible. Nah, itu business value domain. Yang bawah tadi, yang kotak tadi, yang kotak sebelumnya. Jadi business value domain itu mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan kepentingan organisasi. Karena ini sifatnya adalah yang intangible, maka nanti sistem-sistemnya menggunakan sistem scoring. Jadi kita melihat berbagai macam komponen menjadi pertimbangan bisnis diukur terhadap seluruh aplikasi dan sistem informasi secara komprehensif dan seimbang dalam waktu yang bersamaan. Nah biasanya kalau yang namanya business value domain itu hubungannya tadi ya ada kotak-kotak di bawah tadi ya, ada SM terus CA dan sebagainya, itu ini MI, strategic match to SM, CA itu competitive advantage, MI itu management information, CR itu competitive response, terus project atau organizational risk, dan masih banyak lagi. Ini contoh yang 5. Jadi business value domain atau nilai bisnis, domain nilai bisnis gitu ya. Kita bisa melihat satu persatu komponennya ya. Strategic match, seberapa sinkron strategi IT dengan strategi bisnis ya. Anda yang sudah bicarakan beberapa minggu yang lalu ya. Jadi akan melihat tingkat keselarasan strategi bisnis sama strategi IT-nya. Nah ini kita lihat aja dengan contekan ini ya, kita bisa ketahui kita skornya berapa. SM-nya skornya berapa. Yang paling jelek berarti ya 0 gitu ya. Sistem informasi tidak memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian strategis. Kalau yang tertinggi ya skornya 5. SE-nya
langsung mendukung support penuh terhadap sasaran strategis. Jadi tinggal dicocokin saja sama kayak rubrik ini ya, istilahnya kayak gini tuh rubrik ya. Ada deskripsi, skornya berapa tuh rubrik namanya. Bukan rubik ya, kalau rubik yang muter-muter gitu ya. Rubrik. Terus yang kedua competitive advantage juga ya. Jadi penerapan teknologi informasi itu memberikan keunggulan kompetitif apa terhadap organisasi sejenis lainnya. Jadi kalau semakin besar kontribusinya terhadap CA, berarti semakin tinggi pula skornya. Nah, kita juga bisa melihat ya. Jadi biasanya memperhatikan beberapa hal, misalnya cost leadership, differentiation, fokus strategi dan sebagainya. Jadi kalau cost leadership itu berfokus pada cost avoidance, cost reduction, differentiation strategi itu membuat produk atau layanan yang unik atau berbeda. Terus kemudian fokus strategi ya berhubungan dengan segmen pelanggan, segmentasi pelanggan. Nah, ini ada contekannya juga nih, ada rubriknya juga ya, istilah kerennya rubrik ya. Istilah lainnya contekan. Jadi kalau tidak ada pertukaran data pelanggan, supplier dan organisasi, itu berarti nilainya 0. Ada 1, 2, 3, 4, tertinggi itu 5. Kalau 5 itu sistem informasi atau proyek secara signifikan menghasilkan pertukaran data dan hal tersebut dapat meningkatkan daya saing organisasi dengan meningkatkan tingkat layanan yang tidak tertandingi oleh kompetitor. Skornya tertinggi 5. Terus yang berikutnya MI. Tadi kan ada itu ya. CA, SM ya. SM ada skornya 5. CA skornya 0 sampai 5 juga. Terus berikutnya adalah manajemen information. Jadi tingkat di mana SI akan dikembangkan akan memberikan kontribusi pengelolaan informasi bagi proses bisnis utama. Jadi bagaimana main bisnis prosesnya disupport oleh IT. Kalau semakin tinggi kontribusinya, maka semakin besar pula nilainya. Nah, nilainya juga ada rubriknya dari 0 sampai 5. Yang 0 itu berarti tidak ada kaitannya dengan core bisnis. Kalau yang 5 berarti sistem informasinya berkaitan dengan dukungan informasi manajemen terhadap proses bisnis utama. Jadi yang diperhatikan adalah core bisnisnya. Jadi kalau misalnya kalau universitas core bisnisnya apa? Ya pengajaran. Dan baru nomor 2 penelitian, yang ketiga mungkin pengabdian, tridharma. Tapi kan core bisnisnya ya pengajaran utama. Terus berikutnya competitive response. Jadi mengukur tingkat risiko yang dihadapi organisasi apabila menunda atau tidak melakukan pengembangan SI. Jadi kalau ditunda itu akibatnya apa gitu ya? Nilainya akan semakin besar apabila SI tidak akan membuat organisasi tertinggal, gitu ya. Kalau tidak dikembangkan atau proyeknya tidak dilakukan. Jadi ini nilainya sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Nah, nilainya semakin tinggi itu kayaknya akan semakin jelek ya. Jadi karena informasinya berhubungan dengan penundaan. Jadi kalau penundaan itu berpengaruh, jadi kalau sistemnya itu tidak dikembangkan, ditunda, misalnya karena faktor-faktor ditunda dikembangkan, pengaruhnya ternyata besar sekali terhadap daya saing. Berarti skornya 5 tuh competitive responnya. Tapi kalau ditunda juga nggak ngaruh, dikerjakan juga nggak ngaruh terhadap daya saing, berarti dia nilainya 0. Terus organizational risk atau OR, project atau organisasi melihat kemampuan organisasi dalam menerima dan menjalankan perubahan apabila sistem informasi dikembangkan. Jadi kalau ada implementasi SI, organisasinya siap menerima nggak? Jadi skornya juga macam-macam ya dari 0 sampai ini ya. Kalau 0 itu telah memiliki roadmap, berarti risikonya rendah ya. Terhadap pengembangan SI dan IT ya. Jadi manajemen siap kalau ada itu ya. Terus kemudian yang berikutnya 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu ada tolak ukurnya ya. Kemudian diberikan bobot masing-masing setengah di total gitu ya. Nanti berarti kan ada 8. Kalau semuanya setengah berarti skornya 4. Kalau cuma 2 yang setengah berarti skornya 1 dan sebagainya. Kalau yang 5 ini
tidak terdapat rencana pengembangan sehingga risikonya tinggi. Organization risk score-nya tinggi. Oke. Terus kemudian tadi kan business value domain ya, yang intangible. Terus yang berikutnya adalah teknologi value domain. Jadi bagaimana di domain nilai teknologi penerapan sistem informasi ini berpengaruh. Biasanya untuk mengukur benefit yang berhubungan dengan teknologi value domain, ada beberapa faktor. Tadi yang ada kotak-kotak kecil bawah itu ada strategic IS arsitektur, SA, ada definitional uncertainty, DU, ada technical, kemudian ada SIS, infrastructure risk atau IR, dan lain-lain. Kalau strategic IS arsitektur atau SA, jadi value yang diberikan adalah kemampuan mendirikan lingkungan komputasi, jaringan komunikasi, dan layanan perangkat lunak pada organisasi yang memungkinkan proyek lain berjalan dengan platform yang sama. Berarti arsitektur besarnya itu sudah dipikirkan sehingga kalau ada sistem yang baru tidak banyak merubah pola besarnya. Jadi kalau ternyata itu terjadi, berarti dia SA-nya tinggi nilainya. Ini ada rubriknya juga ya. Jadi kalau 0 itu proyek yang dihasilkan tidak memiliki hubungan dengan rencana strategis TI-nya. Jadi proyek yang baru itu ternyata tidak sinkron terhadap rencana besar gitu ya. Kalau 5 berarti bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategisnya. Jadi SA-nya tinggi. Terus yang berikutnya definitional uncertainty. Jadi apabila deliverable proyek dari pengembangan SE-nya semakin tidak jelas atau kebutuhannya semakin sulit diidentifikasi di masa mendatang. Jadi kontribusi terhadap prioritas semakin kecil gitu ya. Jadi ini juga uncertainty kan. Jadi kalau semakin tinggi berarti semakin uncertain, semakin tidak jelas ya. Jadi kalau nilainya rendah itu berarti sebenarnya bagus. Jadi kalau nilainya tinggi kan requirement tidak diketahui, spesifikasi tidak jelas, perubahan jalan proyek kuncinya adalah requirement tidak diketahui. Kalau 0 itu berapa? Requirement jelas disetujui, spesifikasi jelas disetujui, kemungkinan perubahan dan spesifikasi tidak ada. Berarti dia uncertainty-nya rendah sekali, bagus. Technical uncertainty juga sama ya. Jadi biasanya ada komponennya di sini kalau technical uncertainty itu. Kita melihat keahlian yang dibutuhkan. Ada enggak tenaga ahlinya? Misalnya proyeknya heavy database, tapi ternyata enggak punya database programmer. Berarti kan ada masalah di situ. Terus ada kebergantungan pada perangkat keras tertentu. Tersedia enggak? Kebergantungan pada kapabilitas perangkat lunak yang belum tersedia atau tidak. Terus kebergantungan pada pengembangan perangkat lunak aplikasi. Nah, kita lihat ini masing-masing juga ada ya. Keahlian, nanti ada skor 0 sampai 5. Jadi kalau 0 itu karena dia sifatnya uncertainty ya, berarti tenaga ahli sudah ada. Jadi saya punya programmer yang ahli program database itu, jadi mengerjakan ini seharusnya jadi nggak masalah, belum ada pelatihan tertentu. Kalau yang 5 berarti uncertainty-nya tinggi ya, dibutuhkan keahlian yang ekstensif bagi staf dan manajemen. Terus kalau yang B, kebergantungan perangkat keras juga sama ya, 0 sampai 5. Jadi kalau perangkat kerasnya nggak perlu beli yang baru, berarti ya 0 dia, uncertainty-nya rendah. Tapi kalau ternyata harus membeli perangkat lunak dan belum jelas lagi, kita siap beli nggak, kapannya juga belum jelas, berarti 5. Terus kalau kebergantungan perangkat lunak di luar aplikasi, itu juga 0 sampai 5 ya, perangkat lunak standar, tidak diperlukan pemrograman, berarti uncertainty rendah. Tapi kalau perangkat lunak dibutuhkan belum tersedia di pasar, wah berarti uncertainty-nya tinggi sekali. Terus perangkat lunak aplikasi juga dari 0 sampai 5, karena sifatnya uncertainty berarti kita mencari yang memang kalau nilainya tinggi berarti uncertainty tinggi ya. Kalau 0 itu kan program tersedia dengan kebutuhan motivasi minimal. Kalau yang 5, ya tentu saja belum terdapat software in-house, desain dan pemrograman yang kompleks maupun pekerjaannya dikerjakan pihak ketiga dan sebagainya. Terus infrastructure risk atau IS infrastructure risk, mengukur tingkat kebutuhan investasi di luar investasi sistem informasi. Jadi kalau
proyek SI-nya itu diimplementasikan, saya butuh investasi tambahan apa mensupport. Ini misalnya belum punya ruangan server, berarti kan kita nggak beli server juga, harus beli ruangan servernya, floor-nya di raise, gitu ya, raise floor supaya kabel-kabelnya kelihatan rapi, kemudian harus pasang AC dan sebagainya. Berarti ada infrastruktur tambahan yang harus diberikan. Ini rubriknya juga sama ya. Jadi kalau rubriknya tuh kalau 0 karena nilainya risiko ya. Kalau 0 kan risiko rendah. Karena fasilitas sudah ada, tidak ada investasi baru. Dengan sistem informasi yang baru itu tidak ada investasi baru. Tapi tentu saja yang paling tinggi adalah yang 5 ya. Jadi perubahan yang fundamental terhadap elemen-elemen fasilitas dan lain-lain sudah ada. Harus ada bikin gedung baru, terus ada jaringan yang sama sekali baru yang sebelumnya nggak ada dan sebagainya, berarti risikonya tinggi. Ini menentukan tingkat kebutuhan investasi ya di luar proyek investasi SI yang ada. Gitu. Jadi semakin banyak investasi yang dibutuhkan di luar investasi IT-nya, maka semakin kecil lah prioritasnya. Jadi ngitungnya kalau dia ternyata nilainya itu besar, berarti di samping investasi IS-nya, informasinya, ternyata ada investasi tambahan yang besar, berarti dia harusnya masuk dalam prioritas yang rendah. Oke. Nah ini ya, jadi kalau kita mau menghitung manfaat yang sifatnya intangible, jadi kita perlu mengkonseptualisasi dampak dan manfaat yang diperoleh. Jadi misalnya ya, misalnya manfaat tagihan otomatis, misalnya automatic billing system. Sebelumnya mungkin nggak otomatis, manually, kemudian jadi billing system, berarti manfaatnya apa? Kan sifatnya intangible ya, tapi kita bisa mengurangi berapa kesalahan yang diperbaiki. Sebelumnya mungkin dari sekian banyak tagihan ternyata ada 10 kesalahan, berarti kan ada 10% tagihan yang salah. Dengan otomatis ternyata kesalahannya hampir nggak ada, atau mungkin dari 1/1000. Awalnya mungkin 10/100 gitu. Terus mempercepat pengiriman tagihan. Jadi sebelumnya itu butuh berapa lama, sekarang berapa lama. Mereduksi durasi pembayaran. Dulu bikin tagihan manual udah lama, dikirim, nunggu bayaran juga lama dan sebagainya. Sekarang jadi berapa. Itu bisa dihitung semua. Terus yang kedua adalah melihat perubahan langsung yang terjadi sebagian manfaat yang telah didefinisikan tadi. Jadi misalnya mengurangi kesalahan, kita hitung aja. Jumlah komplain dari sebelumnya berapa jadi berapa sekarang dari pelanggan. Gitu. Terus kemudian mempercepatnya, dulunya berapa sekarang berapa. Durasi pembayaran dulunya berapa lama sekarang berapa lama. Ini misalnya kalau misalnya ya ketepatan pembayaran kan berhubungan dengan kecepatan. Terus mereduksi biaya juga berhubungan dengan ada perubahan ya. Jadi menjadi opportunity loss-nya menjadi kecil karena keterlambatan pembayaran. Terus kita juga bisa menentukan indikator ya untuk merepresentasikan perubahan tersebut ya. Kita buat KPI-nya. Jadi misalnya jumlah keluhan, kalau kita tolak ukurnya mengurangi keluhan karena mungkin kesalahan tagihan gitu ya. Jumlah keluhan sekarang berapa? Dulu berapa? Misalnya dulu keluhannya ada 10 per hari, sekarang keluhannya mungkin jadi 1 per minggu. Oh berarti kan kelihatan indikasinya ya. Mengurangi kesalahan, dulu berapa kesalahan tagihan, nah sekarang berapa kesalahan tagihan. Mempercepat tagihan juga sama ya, waktu pengiringan satuannya, terus mempercepat pembayaran juga waktu pembayaran. Misalnya ya, cuma keluhan dari dulu 10 menjadi 2 per hari. Jumlah kesalahan dari 150 kesalahan menjadi 10 saja. Terus tagihan yang dulu rata-rata 2 minggu baru selesai, sekarang hanya 2 hari saja. Terus waktu pembayaran dari dulu rata-rata 6 minggu, sekarang 1 minggu udah beres. Terus kita juga bisa membuat itu menjadi finansial kalau sudah ketemu ya. Misalnya kalau ada komplain, berarti kan harus ada customer service yang menerima ya. Itu kan ada biaya teleponnya ya, sama gajinya dia. Sebelumnya misalnya harus membayar customer service-nya 5 orang, sibuk terus, nah sekarang mungkin 1 orang cukup, dia nggak terlalu sibuk malahan, berarti bisa dihitung ya, dia gajinya itu bisa menghemat berapa, biaya teleponnya berarti berhemat berapa, dan sebagainya.
Nah, ini semuanya bisa total menjadi suatu nilai tunggal gitu ya. Jadi bisa membantu juga. Jadi sifatnya intangible pun akhirnya bisa dibuat tangible gitu ya, dengan dikonversi dengan model-model seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sejam juga ya ngomong saya. Oke, saya matikan dulu share screen-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Megawati, Anda seharusnya lebih ahli juga di sini. Anda latar belakangnya SI gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau saya sih belum Pak, soalnya dari awal ngikutin itu semuanya kayak di-press jadi satu, sedangkan waktu SI kemarin tuh kayak setiap pertemuan itu ada mata kuliahnya sendiri, jadi merecall lagi buka PPT yang lama biar lebih detail lagi Pak. Oke. Ya. Jadi ini kayak kompres gitu ya? Iya. Oke. Ya. Kalau ini Martinus Yudi gimana? Iya Pak. Bagaimana tanggapannya? Yang tadi dilaporkan. Paling ada pertanyaan saya Pak. Silakan. Oh itu Pak. Itu kan semisal kayak kita belum bisa ngitung ROI itu tuh ada caranya nggak sih Pak untuk meyakinkan ke klien itu untuk hitungan kasar ROI-nya itu sendiri. Soalnya kayak iya. Oke. Jadi gini ya, memang perhitungan finansial itu kalau masih fasenya konseptual itu pasti kasar gitu ya. Semakin mendekati pelaksanaannya otomatis akan semakin detail dan semakin akurat, itu wajar gitu ya, wajar. Jadi tentu saja ya asal kita bisa mempertanggungjawabkan dengan teknik atau metode yang memang ilmiah, yang sudah ada terbukti, memang ada teorinya, saya yakin orang itu akan yakin bahwa oh hitungan kita memang benar begitu ya, dengan masih adanya ketidakpastian dalam waktu sekarang gitu loh. Ya, gini kita harus cari teorinya yang mumpuni gitu. Jadi kita ngomong, kita berdasarkan teori tersebut, dan kita juga harus terbuka aja, ada ketidakpastiannya apa saja faktornya yang membuat sekarang perhitungannya jadi tidak seakurat yang seharusnya. Saya yakin dengan seperti itu nanti akan klien atau calon kliennya juga akan paham juga, karena pasti mereka juga mempunyai pemikiran yang sama. Jadi asal kita punya teori yang mumpuni sebagai landasan, terus kita kasih ke hitung-hitungannya, kemudian kita kemukakan juga plus minusnya dan uncertainty-nya atau ketidakpastian di mana, saya yakin mereka juga akan paham juga. Karena siapapun yang diminta untuk melakukan hal yang sama pada kondisi tersebut, pasti juga tingkat keakuratannya juga sama. Gitu sih. Oke, baik Pak. Dia mengerti Pak. Terima kasih ya. Yohanes Alvinika. Ya Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum ada Pak. Belum ada ya. Oke. Dian Agustiara, silakan. Iya Pak. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, tapi nanti bisa baca-baca ulang lagi di PPT. Oke. Sarvan. Kayaknya mikrofonnya bermasalah lagi ya. Satrianusa. Belum ada Pak. Belum ada, oke. Pak
Timotius Apineno? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya, Pak. Anda latar belakangnya apa, Timotius Apineno? Teknik informatika, Pak. Dari Respati, Pak. Respati, ya? Universitas Respati, iya, Pak. Martinus Yudi Purwono? Tadi sudah. Sudah, ya, oke. Igor, any questions, Igor? Halo, Pak. Saya mungkin nanti, tapi sekarang belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Billy Yosef Powuruntu? Ya Pak, belum ada Pak. Belum ada ya. Anda latar belakangnya apa? Saya dari Sarjana Pendidikan Teknik Informatika Pak. Dari? Universitas Negeri Manado Pak. Oh, Unima ya? Iya Pak. Oke. Saya tuh punya, dulu adik kelas saya namanya Bu Jin. Tapi kayaknya bukan pendidikan teknik informatika kayaknya. Sana tuh di samping pendidikannya ada ilmu komputer atau informatika di sana? Unima. Yang khusus informatikanya murni Pak baru dibuka Pak beberapa tahun ini Pak. Kalau yang pertama tahun 2009 itu yang pendidikan informatikanya Pak. Ada dosen Anda namanya Bu Jin? Kurang tahu Pak. Apa ya? Baik, apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, begitu ya paparan saya untuk pertemuan kali ini. Mungkin saya matikan dulu recordingnya. Kalau Anda perhatikan di situs kuliah sudah ada link dari rekaman-rekaman